Yo, halo semuanya. Selamat datang kembali di Zona Sinema. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari kartun Doraemon series terbaru lainnya. Di mana pada episode kali ini, ketika cuaca berganti menjadi musim dingin, Doraemon mempunyai sebuah alat untuk mengatasi cuaca dingin tersebut, yang bisa mengeluarkan berbagai macam roh kehidupan, seperti roh api dan roh salju. Nobita secara tidak sengaja mengeluarkan roh salju dari alat Doraemon itu. Namun tidak disangka-sangka, ternyata roh salju itu menyukai dan jatuh cinta kepada Nobita. Namun karena suatu hal, roh salju itu harus mengorbankan dirinya demi menjaga Nobita. Apa saja hal lucu yang terjadi? Mari kita bahas sama-sama alur ceritanya. Suatu ketika di sebuah wilayah di mana Nobita tinggal, di sana hari-hari berjalan seperti biasa. Namun karena waktu terus berjalan, maka cuaca dan musim pun terus berganti. Begitupun di sana, sekarang adalah akhir dari musim gugur dan akan memasuki musim dingin. Di antara pergantian cuaca itu, Nobita sepulang sekolah yang sedang berjalan untuk pulang dengan memakai syal, ia tampak sedang kedinginan. Lalu di sisi lainnya, ayahnya yang tepat berada di depannya. Ia juga memakai syal dan jaket yang tebal. Tampaknya ia juga sedang kedinginan. Di persimpangan jalan itu mereka bertemu dan saling tegur sapa. Cuaca yang dingin itu membuat angin yang sangat kencang, sehingga menerbangkan sebuah koran yang mengarah dan mengenai mereka berdua. Tak berapa lama mereka pun pulang dan masuk ke dalam rumah. Tepat di hadapan mereka adalah Doraemon dan ibunya. Terlihat ibunya sedang menelpon karena mengeluhkan sesuatu. Lalu Nobita pun bertanya apa yang sedang terjadi kepada Doraemon. Ternyata ibunya mengeluhkan tentang alat pemanas ruangan yang sedang rusak. Dia berharap teknisi datang ke rumahnya untuk membenarkan alat pemanas itu. Mendengar hal itu mereka terlihat pasrah karena akan merasakan kedinginan akibat rusaknya alat pemanas di rumahnya. Nobita dan Doraemon lalu kembali ke kamarnya. Di sana Nobita yang kedinginan itu tetap memakai syalnya. Doraemon yang tidak memakai syal mencoba merebut syal milik Nobita. Sementara di lain sisi, ayah Nobita yang sedang baca koran di ruang dapur merasa sedikit kehangatan karena ibunya Nobita sedang memasak sesuatu dan menyalakan kompornya, sehingga sedikit mengatasi udara yang dingin itu. Nobita dan Doraemon yang kebingungan dan terdiam karena cuaca yang sangat dingin akibat dari tidak adanya alat pemanas ruangan itu, akhirnya membuat Doraemon marah dan tidak tahan akan cuaca dinginnya. Lalu seperti biasa dia mengeluarkan alat dari kantung ajaibnya. Alat yang ia keluarkan yaitu gelang pemanggil roh. Doraemon sambil memegang gelang pemanggil roh itu menjelaskan bahwa ketika zaman dahulu orang berpikir alam memiliki kekuatan yang mistis. Seperti roh api, roh air, roh angin, dan juga roh pohon. Dengan alat itu Doraemon bisa memanggil roh-roh tersebut. Doraemon pun memakai gelang tersebut, lalu mengusap-usapnya sambil memanggil-manggil roh api dan memejamkan matanya. Tidak berapa lama setelah itu, gelang itu memunculkan asap yang semakin besar. Lalu muncullah seseorang dengan aura merah. Ia adalah roh api yang dipanggil oleh Doraemon melalui gelang tersebut. Ketika roh api itu muncul, lalu di sekitar Nobita menjadi hangat, sehingga Nobita dan Doraemon tidak merasa kedinginan. Roh api yang sudah lama tidak melihat dunia merasa kaku akan tubuhnya. Ia berlarian dan terbang mengelilingi kamar Nobita. Setelah itu roh api bertanya kepada Nobita dan Doraemon apa yang mereka inginkan sehingga mereka memanggil roh api. Roh api bahkan menawarkan kepada mereka untuk membakar seluruh gunung jika mereka mau. Apa saja bisa dibakar oleh roh api tersebut. Namun Nobita dan Doraemon menolaknya dan menyuruh roh api untuk berdiam diri saja di sana untuk menghangatkan mereka. Mendengar hal itu roh api marah karena itu membuat dirinya membosankan. Nobita mengeluarkan kertas ulangannya yang mendapat nilai jelek untuk menyuruh roh api membakarnya. Namun roh api tidak mau membakarnya karena itu kurang cukup dan terlalu kecil. Ia pun berinisiatif untuk membakar gorden jendela. Doraemon dan Nobita yang mendengar hal itu melarang roh api untuk membakar itu. Akhirnya, roh api pun marah mengejar-ngejar Nobita dan Doraemon. Keributan di kamarnya Nobita terdengar oleh ayahnya dan ibunya di bawah rumah dan mengganggu mereka berdua. Tidak berapa lama setelah mengejar Nobita, roh api itu tiba-tiba menghilang. Mereka berdua terbebas dari roh api itu.
Lalu Doraemon melihat keluar melalui jendela. Ternyata salju sudah turun. Melihat itu Doraemon bermuka sedih karena cuaca semakin dingin. Akhirnya ia menyerah dengan keadaan dinginnya dan mengambil futon untuk menyelimuti dirinya. Nobita terdiam dan melihat ke arah alat gelang Doraemon. Ia mengambilnya. Lalu Nobita memutuskan untuk pergi keluar rumah. Karena cuaca di rumah dingin, pikirnya lebih baik ia bermain keluar rumah. Ia berjalan menuju ke lapang. Di sana dia berdiri sambil melihat salju yang turun semakin banyak. Nobita tiba-tiba kedinginan dan mengusap-usap tangannya. Secara tidak sengaja ia juga mengusap gelang itu. Sehingga gelang itu mengeluarkan asap dan muncullah sosok perempuan dengan aura biru. Nobita terkagetkan karena hal itu. Lalu dia pun bertanya kepada sosok perempuan itu. Dirinya adalah roh salju. Nobita secara tidak sengaja memanggilnya ketika dia sedang mengusapkan tangannya tadi. Lalu roh salju itu melihat keadaan sekitar yang ternyata sedang dalam keadaan bersalju. Roh itu senang dan menggenggam tangan Nobita untuk berterima kasih. Yang Nobita rasakan ketika menggenggam tangannya adalah rasa dingin, karena dia roh salju. Roh salju itu bisa mengendalikan salju kapanpun. Ia mencoba kemampuannya. Lalu seketika muncullah tumpukan salju yang terjatuh dari langit, hingga mengubur Nobita dan menebali pepohonan. Nobita terkagum atas kemampuan roh itu, bisa mengumpulkan salju secara cepat. Karena Nobita menyukainya, maka roh salju itu mengajak Nobita main. Lalu dengan keahliannya, ia membuat bukit kecil dengan salju itu. Ia membuat Nobita berseluncur dengan bukit itu. Nobita tampak asyik berseluncur di bukit itu. Kemudian roh itu membuat sebuah perosotan yang sangat tinggi. Nobita yang awalnya bingung untuk menaikinya, akhirnya roh salju itu membuat elevator yang secara otomatis Nobita terbawa ke atas. Ketika sedang berada di atas, ia pun meluncur dengan cepat bersamaan dengan roh salju itu. Mereka sangat asyik sehingga berpelukan satu sama lain ketika meluncur ke bawah. Mereka mendarat dengan terjatuh. Namun tetap saja mereka menikmatinya dan tertawa satu sama lain. Tiba-tiba saja ada yang melempar Nobita dengan bola salju ke arah wajahnya. Ternyata itu adalah ulahnya Giant dan Suneo yang berada di atas perosotan tadi. Roh salju itu marah dan mengeluarkan kemampuannya. Ia menghancurkan perosotan tadi sehingga Giant dan Suneo terjatuh, lalu membuat bola salju untuk dijatuhkan ke arah mereka. Akhirnya mereka pun menggelinding terbawa oleh bola salju itu. Roh salju itu tampaknya menyukai Nobita dan akan melindunginya. Nobita senang dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Di sana muncul Doraemon yang menyapa Nobita dan memberitahukan bahwa alat pemanas ruangannya telah diperbaiki. Nobita mendengar itu senang dan ingin mengajak roh salju untuk bermain ke rumahnya. Roh salju itu menolak karena ia akan meleleh jika ada di suhu udara yang panas. Lalu Doraemon membawa Nobita dan membisikkan sesuatu, bahwa akan menjadi masalah besar jika roh salju itu terus berada di samping Nobita. Roh salju tidak menyukai Doraemon yang berbicara secara diam-diam. Lalu ia mengeluarkan kekuatannya dan mengeluarkan badai salju untuk menerbangkan Doraemon. Roh salju melanjutkan bermain lagi bersama Nobita. Ia mengajak Nobita untuk terbang dengan bantuan badai salju itu. Roh salju memegang tangan Nobita dan mereka berdua terbang. Mereka senang bisa terbang dan melihat pemandangan di bawahnya. Namun Nobita kedinginan dan ia ingin menyudahi bermainnya. Mendengar hal itu, roh salju berkata bahwa dirinya akan hilang ketika musim salju berakhir. Mereka berdua bermain hingga larut malam. Badai salju yang semakin kencang itu membuat Nobita semakin kedinginan. Tampaknya roh salju itu ingin terus bermain dengan Nobita. Dia ingin menunjukkan di mana letak saljunya. Namun karena kedinginan, dia ingin segera pulang ke rumahnya. Akibat tidak tahan dengan cuaca dinginnya, ia bersin dan tangannya sangat merah. Ketika Nobita bilang bahwa dirinya ingin pulang, tiba-tiba saja roh salju itu berkata bahwa dirinya jatuh cinta kepada Nobita dan ingin bersama Nobita selamanya. Nobita yang mendengar itu lalu menggenggam tangannya. Tidak berapa lama ia melepaskannya kembali karena tangan roh salju itu sangat dingin. Roh salju melihat itu ia sangat kecewa. Lalu ia pun mengantar Nobita pulang ke rumah. Di sana Nobita mengucapkan selamat tinggal kepada roh salju. Nobita yang sedang menaiki tangga melihat orang tuanya yang sedang menonton TV acara berita cuaca yang tampaknya sedang memberitakan cuaca bersalju yang sangat parah.
Nobita yang kembali ke kamarnya dan menemui Doraemon. Tampaknya Doraemon melihat Nobita pucat. Ketika ia memeriksanya, ternyata Nobita mengalami demam yang tinggi. Roh salju yang berada di luar kamar Nobita mendengar hal itu, ia panik dan menoleh ke arah kamar Nobita. Orang tuanya pun menelpon dokter karena khawatir. Namun karena salju yang tebal, dokter tidak bisa ke rumah Nobita. Nobita dengan keadaan demam yang sangat tinggi, ia tertidur dengan keadaan pucat. Roh salju memegang kening Nobita. Nobita pun tersadar. Roh salju menyuruh Nobita untuk jangan berisik. Ia akan menghisap seluruh panas tubuhnya Nobita agar dia sembuh. Nobita sempat khawatir, jika melakukan hal itu, maka roh salju akan menghilang. Dengan rasa sedih dan berlinang air mata, roh salju menangis. Dia tidak ada maksud untuk membuat Nobita sakit demam. Akhirnya sekali lagi, ia mengungkapkan perasaannya kepada Nobita, bahwa ia menyukainya. Mereka berdua pun bersyukur bisa bermain satu sama lain. Keesokan harinya, hari pun menjadi cerah. Terlihat berita cuaca pada televisi menunjukkan bahwa di berbagai daerah sudah tidak bersalju lagi. Nobita yang berada di tempat tidurnya, terlihat ia sudah kembali sehat. Ia sadar lalu terbangun. Namun terlihat Nobita tampak sedang mencari sesuatu. Lalu ia pun tersadar bahwa hari sudah berganti, menjadi tidak bersalju lagi. Maka roh salju yang mencintainya pun hilang. Nobita hanya bisa termenung terdiam di halaman rumahnya. Kenangan yang dia lalui walaupun sebentar itu sangat membekas baginya. Karena roh salju itu menyukai dirinya, ia pun menatap ke langit berharap suatu saat bertemu lagi dengannya.